kelima itu diikuti oleh para perempuan di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Pertama jurnal Juli, kok yang nulis dikit gitu, kita perpanjang jurnal Agustus gitu kan. Terus akhirnya Agustus nggak banyak juga yang ikut. Akhirnya September itu kita gencarkan, ayo jurnal September setiap hari selama 30 hari bikin 3 paragraf setiap hari dengan tema rumah. By the way, waktu kita bedah naskah ya, banyak yang nangis loh. Ya. Seperti flashback sisa masa lalu yang memang membekas sekali. Saya nggak punya kamar pribadi, rumah saya nggak punya halaman saya adalah langsung jalan raya. Dan saya kalau mau ke kamar mandi, saya harus keluar ke jalan raya baru masuk kamar mandi dan nggak punya WC. WC-nya tuh jumbleng. Akhirnya baru diluncurkan bulan Juli ya. Bulan Juli. Berarti bayangkan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 10 bulan kayak orang hamil. Lahirlah sebuah karya. Halo Tribuners, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan sehat hari ini. Ya, kembali lagi dengan saya Pipit Maulidia. Kali ini kita akan membahas tentang buku dan kita sudah kehadiran 2 narasumber yang luar biasa. Nah, narasumber kita hari ini adalah Kak Wina Bojonegoro dan Kak Ratna Cahyani Retnowiris. Ya, oke. Nah, kedua narasumber ini merupakan penulis buku Rumah Berdinding Kisah. Nah, buku ini merupakan buku kedua ya, kalau tidak salah. Terus kemudian narasumber kita juga tergabung dalam komunitas Perlima. Nah, sebelum kita berbincang tentang buku yang ada di saya kali ini, nah kita akan tanya dulu apa sih komunitas Perlima ini? Karena kalau saya lihat yang tergabung juga menulis buku semuanya gitu. Monggo dijelasin sedikit. Kak Wilis, monggo. Jadi Perlima ini komunitas yang awal mulanya memang kita dari kelas menulis Patmedia, karena itu namanya Perempuan Penulis Padma. Kenapa kita bikin komunitas ya? Kita kan ikut kelas menulis melahirkan satu tulisan, ada yang 2 tulisan dalam antologi gitu ya. Setelah itu apa gitu lah. Setelah buku juga dinikmati oleh pembaca, lalu apa? Masa langsung bubar gitu ya. Jadi ayolah kita teruskan dengan berkomunitas. Nah, itu sejarah singkatnya. Gitu. Jadi para penulis, terutama penulis perempuan ya, karena memang kita anggotanya semua perempuan. Jadi dari perempuan untuk perempuan gitu. Oke. Luar biasa banget. Itu semuanya kalau boleh tahu jumlahnya berapa? Sekarang 97 ya, 97. Wow. Kita baru 1 tahun lebih lah, karena tepatnya sih 30 Maret ya. 30 Maret waktu itu 2021 masih pandemi gitu ya. Jadi kita kumpul gitu ya di sebuah hotel. Hotelnya terus akhirnya ya kita buat komunitas, tapi kita bikin dengan serius ya. Jadi ada ADART, jadi ada nanti kita harus bikin pertanggungjawaban. Ya ada badan hukum gitu ya. Jadi supaya bukan cuma semangat di awal aja gitu, terus habis itu bubar gitu. Jadi kalau ada ADART kan ada rencana kegiatan selama minimal 1 tahun gitu ya. Jadi akhirnya bikinlah malam itu kita
brainstorming di sebuah hotel di mana Kak? Kota tua pokoknya. Di ya. Hotelnya tuh nyempil di daerah perniagaan Surabaya Utara gitu ya, di sana. Dan asik juga sih sebenarnya hotelnya, kalau malam sunyi gitu loh, karena jadi tenang gitu, kita bisa ngobrol-ngobrol sampai malam. Akhirnya melahirkan komunitas itu ya. Nah, kalau saya dengar tadi ternyata yang tergabung juga ikut pelatihan menulis. Nah, bisa diinformasikan pelatihan menulisnya seperti apa gitu? Karena kalau menurut cerita juga itu udah sampai beberapa batch ya sekarang. Betul. Ya, jadi ini semua tuh diawali dari pandemi ya. Ketika pandemi saya nggak bisa kerja, kan karena pekerjaan saya dunia pariwisata, saya terus bengong kan, ngapain gitu, kerja nggak bisa, terus tidak produktif. Akhirnya saya ngobrol dengan 1-2 orang, gimana kalau kita bikin kelas menulis, tapi yang angkatan pertama tuh waktu itu gratis. Nah tapi walaupun gratis, saya dan teman-teman itu bisa mengajak para penulis senior di seluruh Indonesia untuk jadi narasumber. Syaratnya cuma satu, beli buku saya waktu itu, Art Love and Journey. Beli buku ini dapat kelasnya gratis. Nah, oke, waktu itu saya dan Bang Damuri mikir siapa aja yang bisa kita ajak untuk menjadi narasumber. 10 minggu kita lewat WA. Ternyata salah satu muridnya Kak Wilis, terus kemudian Kak Vivin, Kak Windy dan lain-lain tuh bikin lagi Kak, angkatan kedua berbayar gak apa-apa gitu. Nah akhirnya berbayar tetap 10 minggu dengan silabus yang dikembangkan. Kemudian kita bikin dan alhamdulillah batch 2 tuh yang ikut perempuan semua. Perempuan semua, gak ada cowoknya kan waktu itu ya Kak ya. Kalau yang batch 1 masih ada cowoknya. Nah karena itu cewek semua, terus begitu menginjak ke batch 3, saya mikir gitu, ini lulusan banyak. Angkatan pertama itu yang menghasilkan tulisan 25. Angkatan 2 yang menghasilkan tulisan 25. Yang gak nulis ada, yang gak berhasil, maksudnya gak berhasil sampai akhir dengan tenggat itu. Akhirnya saya mikir di batch 3 tuh mikir, ini lulusan banyak. Nanti kalau ada lagi batch sekian, masa ini potensi ini dibiarkan begitu saja? Nah akhirnya di situ saya ngobrol sama Kak Wilis dan kawan-kawan yang seluruh panitia peluncuran batch 1 itu akhirnya menjadi pengurus per 5. Gimana kalau kita bikin pertama namanya KP3 gitu ya, Komunitas Penulis Perempuan Padma gitu. Ini kok kayak pelabuhan gitu. Akhirnya jadilah per 5. Terus dari situ para lulusan yang sudah selesai bikin buku itu akhirnya kita tawarin, kalau mau masuk per 5 syaratnya begini, harus sudah punya buku yang ber-ISBN atau tulisannya sudah ditayangkan di media mainstream. Nah itu salah satu ya, atau ya sudah menerbitkan buku ber-ISBN walaupun antologi, kemudian karyanya sudah diterbitkan oleh media mainstream. Itu boleh mendaftar di per 5. Nah cara daftarnya gimana? Nanti ada link di IG ya Kak ya, di IG-nya per 5 dan itu Facebook juga. Dan Facebook, itu ada linknya, nanti diisi di situ. Apakah berbayar? Iya dong, kita berbadan hukum ya kan, dan kegiatan kita terstruktur, setahun tuh ngapain-ngapain. Tapi murah, 150 setahun. Nah waktu daftar itu 100, tapi kembali berupa kaos dan ID card. Nah kemudian yang 150 itu untuk membayar kegiatan. Yang wajib kita berikan setahun itu minimal 4 kali. Bikin buku minimal sekali, tapi kenyataannya terlampaui semuanya. Buku setahun jatah sekali, kita bikin 2 kali. Bahkan mau 3 loh, kita mau bikin kumpulan puisi. Terus pelatihan yang harusnya 4 kali, akhirnya jadi 7. Jadi setahun. Jadi dan kegiatannya tidak melulu menulis tok gitu ya. Ada public speaking, ada podcast ya kan, ada membuat press release kemarin, jadi menulis puisi, kemudian yang belum nih menulis cerpen, karena
cerpen ini Patmedia, domainnya Patmedia. Ya, jadi Perlima itu domainnya, tulisannya genrenya itu isei atau memoir, dan nanti ada puisi juga. Ada yang kepengen juga nulis skenario kayaknya. Ya, ada nanti. juga yang minta menulis cerita anak. Nah, itu yang jadi inilah Bang PR kita gitu ya, buat kita nanti mengembangkan kegiatan-kegiatan lebih lanjut gitu. Oke. Jadi luar biasa banget, ternyata Perlima isinya para perempuan-perempuan yang luar biasa, nggak hanya cuma ngumpul-ngumpul biasa, tapi ada karyanya nih, gitu ya. Yang dan membuat saya bangga, Perlima itu diikuti oleh para perempuan di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Aneka ragam juga profesinya. Profesinya tuh macam-macam, mulai dari ibu rumah tangga sampai dengan dosen. Dokter, bahkan dokter spesialis, bahkan sampai dengan profesi-profesi yang daki-daki gitu, anggota DPR gitu. LSM gitu ya, banyak juga. Beragam sekali. Tentu yang ditulis juga luar biasa ya. Pasti macam-macam. Oh, sangat beragam dengan kemampuan yang berbeda-beda. Itulah kenapa baik di Patmedia maupun di Perlima kita mengembangkan satu mekanisme dalam menulis itu bertahap. Satu, dia harus lolos kurasi. Ya. Jadi misalnya yang ngirim tulisan itu 50, kita pilih 20 atau 25 atau 23. Ada proses seleksi dulu. Seleksi ini menarik gak sih ceritanya? Ceritanya menarik, tapi kalau cara menulisnya kurang bagus, itu nanti kita bedah naskah. Jadi tahapannya itu ada 2. Sebenarnya setelah bedah naskah apakah lolos langsung begitu aja? Enggak. Setelah bedah naskah dia revisi kan. Revisi itu masih dikembalikan kepada tim editor. Kalau misalnya kurang bagus masih dibalikin lagi. Bahkan kalau yang kelas cerpen itu lebih sadis lagi. Orang tuh ganti naskah tuh bisa 4 sampai 6 kali. Setiap bedah naskah ganti cerita. Loh, dia gak usah ganti cerita di ini aja. Loh, aku gak pede katanya karena ternyata setelah dibabat itu jadinya aneh gitu. Karena kalau nulis beda ya, nulis isei dengan nulis fiksi itu kan beda. Fiksi itu teorinya itu ada gitu ya. Teorinya tuh lebih kental gitu. Karena misalnya alurnya bagaimana, logika ceritanya bagaimana, setting waktunya masuk akal enggak, karakter pelakunya ini tergambarkan atau enggak. Jadi itu penilaiannya macam-macam. Jadi kalau bedah naskah itu ibaratnya kayak kawah Chandra di muka gitu. Jadi itu yang ditakuti tapi sekaligus dikangeni sama murid. Yang akhirnya dari murid-murid tuh masuk ke Perlima mengalami hal yang sama tapi bukan fiksi. Intensitasnya lebih ringan lah gitu ya, karena kita isei kan berdasarkan kisah nyata, fakta gitu ya. Dan ditulis dengan cara populer gitu ya. Jadi tapi kebiasaan dengan sistem kurasi, editing kayak gitu tetap dipertahankan gitu. Jadi artinya sebuah tulisan sampai layak dibaca itu ada prosesnya gitu lah. Jadi nggak cuma asal nulis terus asal tipe-tipe aja gitu asal ya. Oh, asal curhat nggak boleh. Itu tidak boleh, terlarang. Jadi belum menerima naskah yang curhat-curhat. Iya, itu zaman dulu kan ada tuh majalah yang mama papa gitu ya. Ceritanya menderita banget gitu. Kalau kita selalu harus ada value yang diambil dari tulisan ini tuh apa gitu. Nah, karena kental banget tuh ya, maksudnya tidak boleh hanya sekedar curhat. Nah, dari pemilihan topik pun kan akhirnya diperhatikan juga nih sama si penulis. Terus untuk proses menulisnya kan harus sesuai dengan yang sudah dilatihkan, meskipun memang tidak terlalu lebih santai ya tadi katanya. Nah, kalau untuk tulisan sendiri, terutama dalam menulis isei ini. Nah, ini untuk menulis kan ada konflik tuh di dalam penulis itu kan harus dijaga ya supaya pembacanya juga enak membacanya, terus nyambung begitu ya kira-kira. Nah, terus untuk
mengontrol ini gimana Mbak Mina mungkin? Kak Wilis dulu, Kak Kak Wilis Wilis dulu. punya pengalaman nggak bikin konflik susah nggak? Bikin konflik untuk memunculkan konfliknya Ternyata banyak loh peserta kelas itu yang susah membuat konflik. Padahal dia sendiri sehari-hari biasa menghadapi konflik. Tapi begitu suruh nulis, kok angel yo katanya. Ya itu termasuk saya gitu ya. Jadi harus dipancing-pancing gitu ya, karena pancing konflik apa gimana? iya, jadi gini, ketika menulis itu kan kita banyak sekali tuh ketika kita sudah ngadepi, mungkin oke lah tulis dulu. Setelah itu kita akan memilih, ini mungkin dihapus saja, ini ini yang dimasukkan gitu. Oh, sebenarnya konflik yang menarik tuh ini gitu ya. Ketika bedah naskah seperti naskah saya di sini gitu ya. Ada beberapa yang harus di-cut gitu ya. Ada beberapa di-cut. Yang menarik tuh sebenarnya yang ini nih malah nih cerita tentang tanaman yang ada mimiannya itu gitu ya. Kan saya cerita tentang pagar yang tumbuh dari tanah gitu ya. Nah, justru itu padahal saya waktu itu memilih ini kan cerita tentang rumah ya, bagaimana mendapatkan impian setiap orang ya, mungkin dia mendapatkan rumah itu ingin punya rumah gitu ya. Jadi salah satunya kalau saya karena dulu tinggal di rumah yang kayu gitu ya, jadi ngelihat teman-teman yang rumahnya pakai tembok gitu, rumah gedong, kalau saya bilang itu adalah orang kaya gitu loh pasti. Kamu orang kaya ya gitu, rumahmu pakai tembok gitu loh. Jadi saya membayang-bayangkan terus gimana rasanya ya punya rumah tembok kayak gitu ya. Jadi ketika akhirnya dewasa dan kemudian bisa meraih impian itu, kayak gini rasanya gitu. Mungkin orang lain biasa gitu, tapi ada sampai sekarang pun ada masih saya masih suka amazing sendiri gitu ya. Memiliki itu. Nah, mungkin saya pengen cerita tentang itu, tapi mungkin yang para editor enggak, yang menarik justru yang ini gitu. Gitu. Oke lah gitu. Jadi akhirnya kita karena buku itulah pentingnya kembali ya kurasi, editing gitu ya, dan kita bedah naskah gitu. Kita mungkin tahu yang ini yang menarik nih, tapi ternyata bagi di mata pembaca belum tentu gitu ya. Jadi itu proses itu harus kita ikuti, harus kita nikmati, dan jangan bikin baper gitu loh. Karena ada yang nggak mau dikoreksi begitu terus, wah nanti merasa kalau dikoreksi jelek gitu. Apalagi perempuan itu takut konflik ya. Ya itu loh. Jadi ketika bagusnya konflik, memilih konflik, akhirnya saya juga ya oke lah ikut. Karena itu ternyata memang susah milih konflik. Termasuk ketika kita milih di cerpen itu ya. Cerpen mungkin lebih sulit lagi gitu loh, kita milih karena agak beda memang. Nah kalau yang di sini cerita-cerita yang mungkin kisah-kisah nyata yang ingin kita tonjolkan, yang yaitu tadi konflik apa sih gitu sebenarnya yang pengen dibaca gitu. Mungkin itu. Oke. Kalau Mbak Wina nih gimana pendapatnya untuk pemilihan konflik? Dua hal yang berbeda. Kalau di dalam fiksi, konflik itu ibaratnya senapan, itu punya punya peluru gitu kan ya. Peluru itu mau diledakkan di awal, di tengah, atau di akhir gitu kan ya. Nah, saya lebih suka kalau konflik itu dibangun pelan-pelan dari depan, kemudian diledakkan di akhir. Kalau anak-anak sekarang bilangnya apa? Plot twist. Kalau saya bilang itu kejutan gitu ya. Jadi konflik itu dibangun dari awal, tidak harus yang rumit, sekual cerita kerumitan ditumplek, enggak. Konflik itu bisa satu saja benang merahnya, tetapi anak-anak konfliknya ini kan pasti kita akan mencari. Kalau misalnya gini ya, di dalam cerpen saya yang judulnya Samsu dan Emak, itu ditayangkan di Kompas, ini karena grupnya nggak apa-apa ya, ditayangkan di Kompas, itu nggak ada konfliknya sebenarnya.
konflik utama itu nggak ada, tetapi remahan-remahan. Mulai dari dia ceritanya cleaning service, office boy, bekerja di Jakarta, dia harus nyicil motor, dia harus puasa karena nggak cukup uangnya untuk makan. Dengan UMR dia harus kredit rumah di Tangerang gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa pulang kampung. Nah, tapi justru bosnya itu namanya Busu yang beragama lain itu malah ikut puasa. Dan dia menabung uang makan siangnya untuk memulangkan si office boy. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada konflik gitu. Nah, tetapi perjalanan dia pulang kampung itulah remahan-remahan itu dibangun. Sehingga pembaca itu merenung gitu. Ah iya, di bandara tuh ada peristiwa apa? Bagaimana seorang office boy bisa naik bandara, bisa naik pesawat, tapi nggak bisa beli minuman kopi. Karena kopi satu cangkir 70.000, 40 sampai 70.000 gitu kan. Jadi itu saya gambarkan betapa kehidupan kapitalisme itu sangat kejam bagi orang bawah gitu. Seorang office boy dengan gaji UMR di Jakarta, pulang kampung tiketnya dibelikan, tapi dia mau beli kopi itu nggak bisa, nggak berani. Dia hanya memegang satu botol minuman air mineral yang dibeli di luar bandara. Dan bagaimana dia pulang malah dimarahi sama emaknya. Nggak usah pulang. Nggak usah pulang, emaknya di Bojonegoro. Kalau tahu kayak gitu mendingan nggak usah pulang. Kalau mau tilik kampung itu bisa kapan saja, nggak harus lebaran. Karena kalau lebaran tiketnya mahal. Perenungan-perenungan itulah yang kadang-kadang tuh tidak terfikirkan oleh orang pembaca, itu tidak terfikirkan ini konflik besar atau kecil, tetapi ketika membaca dia bisa merenungi itu. Tuh. Nah, berbeda banget dengan tulisan esai. Kalau tulisan esai itu memang bacaan ringan ya. Kita kadang-kadang tuh nggak perlu memikirkan konflik, tetapi ada sesuatu yang menjadi apa istilahnya pemantik orang untuk perlu membaca ini. Kalau tulisan saya di buku ini kebetulan saya punya masa kecil yang menyedihkan. Saya nggak punya kamar pribadi. Rumah saya nggak punya halaman saya adalah langsung jalan raya, dan saya kalau mau ke kamar mandi saya harus keluar ke jalan raya baru masuk kamar mandi, dan nggak punya WC-nya tuh jumbleng. Tahu nggak kamu jumbleng? Tahu dong. Masih tahu. Nah, orang kota banyak yang nggak tahu jumbleng itu apa gitu. Nah, saya ceritakan di sini, itulah yang bikin saya dendam. Makanya saya dendam. Saya nanti kalau sudah punya uang harus beli tanah yang luas, menanam banyak pohon supaya saya bisa leluasa menebus apa yang tidak saya miliki di masa kanak-kanak. Jadi dan tercapai ya. Dan tercapai, alhamdulillah. Gitu Mbak Pipi. Jadi kalau nulis pengalaman nyata itu sebenarnya kan gampang ya. Karena kita nulis kisah kita sendiri. Tulis aja dulu seret semuanya. Baru kemudian setelah dipikir mana yang taruh depan, mana yang taruh tengah. Sebuah tips nih. Nah, mana yang di belakang. Nah, bisa ditukar-tukar. Betul. Jadi fleksibel. Jadi kayak ini kayak itu apa istilahnya? Kalau pintu tuh jangan dibuka semua dulu. Biarkan tertutup, nanti dibuka di belakangan. Jadi setiap membuka lembaran tuh ada sesuatu yang baru. Gitu. Ada misterinya. Betul. Boleh minum ya? Iya. Jadi kalau saya melihat gini ya, ini kan cerita tentang rumah. Bagaimana tentang mempertahankan rumah atau kenangan tentang sebuah rumah yang pernah ditinggalin gitu ya. Artinya apa? Kita semua saya kira dan anak-anak gitu ya terutama punya catatan gitu ya dalam memorinya gitu ya yang kelak akan menarik untuk dituliskan, didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Jadi penting sekali
ketika seorang mau bangun rumah itu kan sebelum bangun rumah harus ada pada umumnya ada rumah tangga ya. Nah, ketika mau bangun rumah tangga itu ada punya visi gitu ya, punya visi ke depan nanti ketika rumah itu akan setelah berumah tangga kita akan punya rumah meskipun mulai dari ngontrak ya, mungkin tinggal di rumah dinas, mungkin tinggal di rumah mertua gitu ya. Dia akan mengisi kenang-kenangan anggota keluarganya itu nanti akan seperti apa gitu loh. Karena mungkin ini kita baru 1-2 kisah yang diceritakan gitu. Sebenarnya kalau bisa berjilid-jilid ya, kalau misalnya mau kita fokuskan lagi gitu ya. Ada nanti serial parenting. Gitu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya bangunan rumah itu kan mungkin kalau dilihat hanya secara fisik ya, tapi kita kan makanya di balik dinding-dinding itulah dinding-dinding rumah kita ini menyimpan segala kisah yang terjadi. Nah, ketika kita akan membuat bangunan rumah itu dan mengisinya, nah ini kata proses mengisinya ini. Nah, penting sekali bagi keluarga-keluarga ini untuk nanti konten rumah itu seperti apa sih gitu ya kan. By the way, waktu kita bedah naskah banyak yang nangis loh. Seperti flashback. Iya. Ya, karena sambil mengingat kisah-kisah lama gitu, kisah masa lalu yang memang membekas sekali dan saya katakan, ini sebenarnya kalau misalnya itu difilmkan itu sangat filmis gitu loh. Sampai seperti itu. Jadi saya pikir penting untuk kita mungkin ya sekarang pasangan-pasangan muda yang sedang mulai berburu rumah gitu ya. Nanti bagaimana nih dengan menyiapkan anak-anak biar punya kenangan atau peristiwa yang ya apapun nanti bisa diceritakan oleh mereka. Nah itu penting gitu. Oke. Nah, Dan buku ini layak dibaca oleh semua orang, terutama para orang tua yang sudah punya anak, supaya mereka bisa belajar bagaimana menghargai anak-anaknya, menyiapkan anak-anaknya, karena rumah bagi anak-anak itu ternyata penting, penting banget. Bahkan ada yang sampai tidak bisa melupakan rumah itu karena memorinya sangat kental. Ada yang sampai pindah rumah itu sampai harus pedih banget gitu karena ada peristiwa-peristiwa di situ. Nah, ini wajib dibaca oleh semua orang tua yang sudah punya anak, bagaimana mereka memperlakukan rumah untuk anak-anak mereka. Anak-anak. Oke. Pertanyaan pertama aja udah luar biasa nih. Tentang topik. Soalnya kalau untuk perlu diketahui sama teman-teman Tribuner semuanya bahwa memang saya tadi baca tulisannya Mbak Wina sama Kak Wina sama Kak Wilis soal rumah ini, soal kisah rumah ini. Ya memang di dalamnya tuh mengenang memori masa lalu sekali gitu loh. Dan bisa jadi acuan untuk mimpi-mimpi kita di masa depan. Nah, kalau dari Kak Wilis sendiri, ini kan tulisan keberapa kalau saya boleh tahu. Nah, Kak Wilis ini merupakan ketua Perlima. Nah, kabarnya tadi saya selanjutnya sebentar. Jadi sebelumnya memang bukan background penulis ya. Bukan suka menulis atau gimana. Terus kemudian mungkin nulisnya nulis ini Mbak, nulis status. Oh iya. Semua orang pernah mungkin nulis bisa blog. Oke. Dulu jadi waktu awal-awal 2008 sekian itu saya nulis blog, tapi nulisnya itu juga prinsipnya gini, saya akan nulis tentang apa yang daily activity gitu loh. Jadi tidak memperhatikan struktur bahasa. Saya kayak orang ngomong tapi saya tulis gitu loh. Sementara sebenarnya ya ini perlu digarisbawahi bahwa bahasa tulisan buku gitu, di buku terutama ya
harus berbeda dengan bahasa lisan gitu, bukan lisan yang kemudian dituliskan gitu. Karena itu ada kita harus memperhatikan ya itu tadi seperti struktur bahasa, kita pelajaran bahasa Indonesia lagi gitu ya. Kita harus ingat subjek, predikat, keterangan itu jelas gitu ya. Ini orang ini lagi nulis apa, ngomong apa gitu loh. Kalau mau sekedar lisan aja bisa nulis status gitu ya mungkin ya. Nah, itulah ada bedanya, tetap ada bedanya. Jadi dengan ini dengan gabung ke Perlima ini, komunitas ini perlunya itu akhirnya juga kita mengajak, ayo kita kalau sekarang kita udah tahu caranya menulis gitu ya, jadi kita menulis status pun paling tidak nulis yang lebih baik dari status-status lama lah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini berarti tulisan keberapa kalau boleh tahu nih? Yang dibukukan mungkin. Loh, yang dibukukan kalau ISE ini ISE dengan 4 media ini yang ketiga ya Kak ya. Ayah dulu kan. Ayah, terus yang stres itu, terus Ini. 4 ya. Itu yang COVID yang buku pertama. Jadi sebelum ini kan buku kedua per 5. Nah, ada buku pertama itu adalah COVID bungkusan boyband dan menunggu kabar baik. Nah, ini ceritanya random tapi waktu itu banyak yang cerita tentang peristiwa COVID ya. Tapi ada juga yang bukan gitu ya. Nah, jadi ini yang keempat dengan 4 media kalau untuk ISE. Tapi kalau ada juga saya juga menulis di alumni gitu ya. Terus ada grup perempuan menulis juga di IG gitu ya. Ada juga, jadi mungkin ke-6 apa ya kalau nggak salah. Jadi Kak Wilis ini akhirnya jatuh cinta dengan menulis ya, dan memilih jalannya di sini. Saya kira iya, karena saya banyak waktu sekarang, jadi mau ngapain gitu ya. Terus ternyata menulis ini membuat saya menemukan bahwa dengan menulis ini membuat saya harus membaca kan, yang jelas. Jadi membaca itu kan sama aja proses belajar lagi gitu loh. Karena yang dibaca itu kadang-kadang harus, ini maksudnya apa? Terus kemudian kita juga dengan bantuan dengan adanya teknologi ini kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya riset gitu ya. Ketika kita mau nulis pengalaman masa lalu, kita bisa melihat apa sih yang terjadi di zaman dulu gitu ya. Sekarang dengan Google kayak gitu itu sangat bisa membantu. Jadi kenapa tidak kita banyak di rumah ya setelah pandemi ini, ya sudah manfaatkan itu, dan menulis ini membuat yaitu otak mungkin tidak berhenti berpikir ya, bahaya kan kalau sampai berhenti berpikir. Dan yang penting ini ya mungkin menorehkan nama saya untuk paling tidak di dalam buku gitu ya. Suatu saat mungkin anak saya mungkin sampai sekarang dia cuma selamat mama ya nulis gitu, tapi mungkin dibacanya enggak. Siapa tahu nanti ya gitu. Siapa tahu nanti mungkin anak-anak mereka gitu. Ini nama nenekku gitu. Kalau Mbak Wina sendiri ini kan sudah berkecimpung lama nih di dunia menulis ya. Udah nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 33 tahun. Oh, 33 tahun. 88 ya? 88. Jadi waktu itu masih mahasiswa. Baru mahasiswa. Jadi karena pengalaman yang luar biasa udah 33 tahun. Nah, ini untuk untuk pemilihan konflik sendiri kan ya mungkin sudah terlatih ya, beda dengan mungkin saya atau yang mungkin masih baru. Nah, kalau di sini ini kan ada banyak penulis. Totalnya 23 ya? Sekitar 23 penulis. Nah, gimana? Karena karena Kak Wina termasuk yang dalam prosesnya ya, peluncuran buku ini, kurasinya gimana? Untuk milih-milihnya itu apa nggak susah? Butuh waktu berapa lama sih untuk mengoreksinya ini? Ya, ini buku perjalanannya sangat panjang.
setelah meluncurkan buku COVID bungkusan boy band dan menunggu kabar baik, itu kita bikin tantangan untuk buku selanjutnya apa ya gitu. Nah, karena kita para perempuan identik dengan ibu rumah tangga, akhirnya oke, kita bikin tema home sweet home gitu pertamanya. Kita bikin tantangan di sosmed nulis 3 paragraf. Temanya pokoknya home sweet home. Pertama jurnal Juli. Kok yang nulis dikit gitu. Kita perpanjang jurnal Agustus gitu kan. Terus akhirnya Agustus nggak banyak juga yang ikut. Akhirnya September itu kita gencarkan, ayo jurnal September setiap hari selama 30 hari bikin 3 paragraf setiap hari dengan tema rumah, home sweet home. Nah, yang lolos 30 hari itu lolos kita ajak menulis ini. Tapi ini bukan yang ditulis di sosmed. Ini adalah cerita lain yang lebih lengkap. Syaratnya ada tema rumah, boleh rumah masa lalu, rumah masa kini maupun rumah impian, tetapi 10.000 CWS gitu. Dan foto-fotonya harus ada. Begitu cerita udah selesai, bingung cari foto. Itu seru sekali perjalanan buku ini. Panjang sekali mulai dari September, bayangkan. September, kemudian Oktober itu kurasi dan ini proses bedah naskah. Kemudian nyari foto itu lama sekali nyari fotonya itu. Akhirnya baru diluncurkan bulan Juli ya. Bulan Juli. Berarti bayangkan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 10 bulan kayak orang hamil. Lahirlah sebuah karya. Nah, ini kalau yang sebenarnya masalahnya di mana sih kalau ini kan banyak nih, ada 23 penulis ya. Itu sebenarnya untuk menentukan konfliknya sendiri susah nggak sih, atau meretelinya? Sebenarnya kalau ini nggak susah ya, dari sisi jenis genre ya. Kalau orang sekarang bilang genre, genrenya itu kan lebih mudah ini. Isi ini adalah pengalaman sendiri penulisnya, otomatis kesulitannya nggak ada untuk mereka-reka, itu nggak ada. Hanya perlu keterampilan menyusun cerita secara runut gitu ya, dan bagaimana memilih diksi. Saya kalau bedah naskah selalu bilang, misal begini nih ya, aku mencari sepasang mata yang pernah ku kenal di masa lalu. Bayangkan itu kalau ditulis dengan biasa, kayaknya matanya bentuknya meleok gitu loh ya. Dulu tuh aku ingat pernah melihat mata seperti itu. Bandingkan kalimat yang pertama tadi dengan kalimat yang kedua kan beda. Nah, kalau konflik itu otomatis hanya tinggal menggeser-geser saja. Yang menarik dijadikan pembukaan apa nih? Kemudian ada nggak detik-detik yang ditunggu oleh pembaca? Ini kalau sudah dikasih yang cerita yang runut, tembakannya apa ini? Gitu. Kalau saya ingat ceritanya Ocha itu tembakannya seru sekali. Dia ternyata anak angkat. Dan dia ternyata ditinggal ibunya. Nah gitu, aduh, dia sampai nangis berderai-derai gitu kan. Dikasih surat pertama dari ibunya, sekaligus merupakan surat terakhir gitu. Seru sekali. Jadi ceritanya itu sangat menarik. Cerita sudah sangat menarik. Kemudian yang kesulitan pertama itu ya, jadi hanya menyusun. Bagaimana pembukaan yang menarik dan penutup harus ada sesuatu gitu ya. Hikmah yang mau disetorkan ke pembaca itu apa. Nah yang kesulitan yang besar justru adalah memilih diksi. Karena kalau diksi yang kita pilih biasa saja ya nggak menarik. Harus ada frasa yang segar, diksi-diksi yang lebih baru, yang lebih apa istilahnya ya, lebih kekinian gitu ya. Jadi buku ini walaupun ceritanya boleh jadi cerita lama, tetapi harus ada penyegaran-penyegaran sehingga pembaca tuh mendapatkan sesuatu, bukan sekedar membaca kisah orang. Gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaan ketiga mungkin ya. Kalau dalam menulis sendiri, yang saya sudah sempat saya tanyakan tadi, gimana sih supaya nulis tuh enak gitu. Tadi Kak Wilis sebut dan Kak Wina sebut, ya kita nulis aja nanti
nanti dirancang lah setelah semuanya jadi mungkin dirancang atau seperti apa untuk menulis ini supaya mungkin untuk teman-teman awam ya kalau mau menulis kisahnya misalnya dalam karya isi itu apa sih yang harus aku lakukan nih memilih konfliknya dulu atau ngapain gitu? Kalau saya memang biasanya kita setelah ada tema gitu ya, itu kan akan memudahkan kita. Tema yaitu tema rumah. Otomatis udah langsung kita mau nulis tentang apa nih? Rumah itu secara fisik apanya gitu ya. Jadi itu juga salah satu bagian dari diskusi kita ya gitu. Nanti rumah fisik secara fisik itu mungkin pintunya kayu jati dari tahun berapa kayak gitu. Tapi ternyata bukan itu yang ditekankan gitu kan. Nah, tapi segala kisah yang terjadi di balik dinding rumah itu. Nah, yang paling berkesan apa sih ketika rumah kita mau bercerita tentang rumah. Nah, dari kita punya cerita tentang ini nih, ya. Misalnya kenapa saya terkesan dengan pagar yang tumbuh dari tanah gitu ya? Karena dulu rumah saya juga begitu, pagar zaman dulu kan pagarnya tanaman. Gitu. Kenapa kok kita sekarang harus pagar yang masif gitu ya, tembok bahkan kunci tinggi gitu ya? Pakai duri-duri kayak gitu. Kadang-kadang kenapa tidak kembali ke pagar tanaman yang lebih hijau, lebih enak dipandang mata dan lebih ramah gitu ya kalau saya inginkan. Dan itu karena kenangan masa kecil saya akan rumah saya dulu gitu loh. Jadi itu makanya kaitannya tadi ya saya ingin bilang kenapa penting menciptakan peristiwa, menciptakan kenangan bagi anak-anak yang positif gitu ya, yang bisa jadi itu adalah bagian dari mimpinya gitu. Jadi saya ketika punya begitu dapat KPR gitu ya, rumah KPR, terus pokoknya pagarnya begini, pagarnya itu harus dari tanaman gitu. Nah, jadi meskipun kemudian akhirnya kita juga membuat pagar besi gitu ya, tapi tetap ada tanaman gitu. Nah, itu karena satu hal yang membekas sekali dari kenangan lama. Nah, mungkin dari sisi itu kita bisa mulai tuliskan apa saja sih, tuliskan dulu lah yang seperti tadi. Banyak juga mungkin penulis-penulis yang ini udah coba tulis dulu, tapi nanti jangan berhenti di situ ya. Biasanya kita endapkan sehari 2 hari. Jangan terlalu lama juga ngedapnya, nanti lupa gitu ya. Nanti kelamaan jadi malas gitu ya. Akhirnya dibaca lagi. Setelah dibaca ulang next day mungkin gitu akan berbeda kita ketika baru nulis sama hari berikutnya gitu ya. Kok gini ya tulisannya? Oh inilah yang mungkin setelah itu disusun. Perhatikan tata kalimat, tadi juga seperti Kak Wina bilang soal diksi, pemilihan diksi, yaitu proses yang mengikuti sih sebenarnya, tapi dan itu penting ya memperhatikan jumlah CWS itu karakter with space gitu ya, jadi kan itu ada ya nanti udah berapa kadang-kadang kita kan begitu keenakan nulis mungkin sudah 12.000 cewek nah kayak gitu. Nah itu beberapa hal, itu tips itu mungkin umum tapi ya coba lakukan gitu loh. Coba lakukan teman-teman yang di Tribuners yang mau belajar menulis. Kalau saya tuh menulis itu harus membaca dulu. Atau nonton film. Nah, itu punya inspirasi ya. Ada sebuah film yang membekas di kepala saya, tepatnya drama Korea. Suka drama Korea juga ternyata. Jadi itu bikin saya berpikir ya. Jadi ceritanya begini. Itu jadi puisi. Jadi puisi saya di grup puisi. Jadi perempuan itu sejak menikah dia jarang sekali dipanggil namanya sendiri. Pasti dia dipanggil
Bu Arif, Bu siapa, Bu Yus gitu ya. Kalau di orang terutama yang orang kantoran gitu ya, jarang dipanggil namanya sendiri. Nah, kemudian si istrinya nih ibu rumah tangga yang kalau dia bisa menempatkan apa sesuai dengan begitu. Sehari istrinya pergi piknik, suaminya bingung. Ini kok nggak bisa nyala? Ini kaos kakiku di mana? Ini apa? Nah, itulah kesempatan istrinya dibalik ya, sekarang kamu yang bingung, aku yang bersenang-senang. Dan dia ya jeleknya gitu, aku minta cerai karena selama ini aku nggak pernah dipanggil nama aku sendiri. itu jadi ada puisi, jadi puisi. Dan saya kepengen nulis cerpen juga tentang itu. Bagaimana seorang perempuan tuh identitasnya tuh lesap di sebuah negara patriarki. Nama yang dilahirkan oleh bapak ibunya dengan puasa, dengan bancaan ini itu, nuliskan nama, milihkan namanya aja berbulan-bulan gitu kan, dibikinkan akte. Terus begitu ternyata dia bersuami, hilanglah itu, diganti dengan panggilan Bu Joko. Bu Joko punya S. Nah itu menarik loh untuk dibuat. Riset ya, jadi riset juga penting gitu ya. Nah jangan lupa gitu. Seperti yang disampaikan Pak Budi Dharma ya. Cerpen atau tulisan itu seperti gunung es, puncak gunung es. Nah puncak gunung es kan puncaknya kan kecil. Itu hasilnya. Tapi yang besar itu yang tidak kelihatan mungkin itulah risetnya. Jadi kita harus memang banyak riset. Jadi kalau googling, ya memang itu betul. Bahkan ketika kita misalnya menentukan tempat gitu ya. Ini tempatnya seperti apa? Oh ini di sini ada tanaman apa kayak gitu ya, sampai seperti itu saya kira. Jadi itu penting gitu. Itu karena itu proses menulis itu proses yang sangat menarik sebenarnya. Jadi karena melibatkan banyak hal. Jadi disitulah literasi. Dan Mbak Pipit dan Tribuners, kalau mau menulis jangan menutup telingamu dengan headset. Ke terminal, ke pasar, kemana itu jangan menutup telinga dengan headset kalau mau jadi penulis. Kenapa? Karena banyak yang bisa kita dapat dari telinga kita ini. Contohnya cerpen saya, Perempuan yang Menanti, itu ditayangkan di sebelah, ditayangkan di koran sebelah itu. Terus itu hasil dari saya nguping orang di pasar. Jadi penjual itu sama-sama curhat gitu tentang suaminya yang gak pulang-pulang gitu, ternyata pergi dengan bilangnya pegenggek. Nah itu jadi saya cerpen Perempuan yang Menanti. Jadi setiap saya pergi, saya tidak pernah memasang headset. Itu karena saya kepingin nguping apa saja yang ada di sekitar saya. Bahkan teman saya aja curhat jadi cerpen. Waduh. Hati-hati loh Mbak. Tapi ya tentu saja pakai nama ini dong, pakai nama samaran. Hanya kalau yang bersangkutan membaca, loh kok mirip ya? Ayo traktor. Jadi kalau berteman dengan penulis itu emang harus hati-hati gitu ya. Apalagi menyakiti hati penulis. Hati-hati, nanti saya bunuh. Ya, kenapa? Karena penulis itu bisa jadi pembunuh atau bisa jadi Tuhan ya. Kadang-kadang kita tuh sok tahu gitu loh. Kalau Tuhan kan maha tahu ya. Kalau kita sok tahu. Karena bahkan ada yang kapan itu saya baca di ini. Kalau patah hati jangan curhat di medsos. Tulis gitu. Jadi duit. Tulis. Jadi cerpen, jadi novel gitu. Iya. Perlu gitu lah. Loh, saya nulis novel yang The Soul Moonlight Sonata itu adalah karena saya nganggur. Jadi ketika bos saya pindah, saya minta pindah juga, tapi di bagian yang lebih santai. Saya kesini bagian quality assurance, itu kerjanya sebulan sekali. Jadi ibaratnya nganggur kan itu. Saya di ruangan di depan laptop, tapi menulis novel. Jangan ditiru. Seolah-olah ini jadi termasuk makan gaji buta gitu. Gaji buta.
Bayangkan novel tuh 360 halaman 3 bulan loh. Oh. Jadi 1 bulan 100 halaman. Iya. Kadang-kadang kita nulis 6 halaman aja sudah. Wah, Ya Allah, 6 halaman aja dikejar-kejar 10 bulan loh, ini 10 bulan ini. Makanya. Ini luar biasa. Jadi itu menariknya nih, masuk komunitas menulis. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, lebih teori, lebih teori. Jadi kalau dalam menulis itu kan tadi Kak Wina ada konflik kan. Nah, ini kalau udah konflik yang memuncak, mungkin saya juga pernah mengalami hal itu ketika kita udah nulis konfliknya nih. Nah, itu untuk mengurai konfliknya sendiri dalam sebuah tulisan itu gimana? Atau tidak atau kayak Kak Wina tadi nulisnya remahan-remahan yang secara nggak langsung, bukan uraian konflik melainkan hikmah-hikmah yang bisa diambil atau gimana? Itu nggak bisa diselesaikan dalam 1 kali podcast. Oh gitu. Itu harus 10 kali podcast. Teorinya panjang. Teorinya panjang banget. Jadi sederhananya begini aja. Nulis itu jangan dibebani teori. Nulis aja. Kalau mau pengen tahu teori menulis, ikutlah kelas. Promosi saya. Per 5. Ya boleh. Di per 5 itu juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang boleh diikuti oleh non anggota. Ya, jadi misalnya ada yang kita buka gitu ya. Jadi nggak melulu hanya untuk anggota saja gitu. Ada juga yang kita buka untuk seperti umum, penulis puisi ya. Ada juga yang umum gitu. Jadi ada juga penulisnya yang laki-laki. Gitu ada cowoknya 2. Juga ketika buku kita yang pertama juga itu ada juga 3 cowoknya. Kalau untuk buku ini perempuan semua ya. Perempuan semua. Karena ini anggota. Iya. Jadi untuk anggota. Jadi kayak itu ikut kelas menulis. Betul. Jadi ini Tribuners, jadi per 5 perempuan penulis Padma itu anggotanya sementara perempuan semua. Nanti kita akan bikin untuk cowok-cowok 5 lelaki penulis Padma. Oh gitu ya, oke. Bisa ditunggu. Biasanya kalau laki-laki tuh agak kenapa ya agak jaim ya. Saya punya grup penulis itu yang hidup ini indah bro. Itu penulis-penulis semua jaim loh. Tiap hari itu sepi BAG-nya. Mungkin bisa ada Tribuners yang bisa bergabung atau curhat. Iya, saya berharap sih cowok-cowok itu lebih agresif gitu ya dalam menulis. Agresif. Mungkin karena perempuan lebih jujur kali ya. Ya. Lebih betul. maksudnya gini, ketika menemukan kita kenapa harus lebih berkomunitas ya, karena perempuan sering kali butuh dukungan gitu ya. Jadi butuh support system di mana kita bisa saling itu tadi curhat, tapi ya curhatnya tuh tentu saja yang ada inilah ya, bukan cuma kalau bahasa anak sekarang mungkin bukan menye-menye aja gitu ya. Bagaimana cara sampai ke mungkin hanya sekedar mendengarkan atau sampai kalau bisa sih sampai ada solusinya kayak gitu. Karena itu di per 5 udah macam-macam anggotanya. Jadi kita tuh bisa curhat macam-macam lah gitu ya. Ada psikolog, ada dokter, ada dosen macam-macam. Ya, jadi kita juga ada program, ada Sumatan gitu ya, setiap 2 minggu sekali gitu diisi oleh anggota juga. Mau tentang psikologi atau tentang kesehatan gitu ya. Jadi kita bisa berbagi di situ, berbagi ilmu yang punya ilmunya jadi narasumber dari anggota gitu. Kemudian biasanya seru ya, kita banyak tanya-tanya gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir tadi jawabannya adalah segera mengikuti kelas menulis. Ikut kelas menulis atau ikut komunitas per 5. Oke. Dan satu lagi Mbak, satu poin. Kenapa perempuan itu harus berkomunitas? Kenapa perempuan itu harus menulis? Karena perempuan itu secara psikologis butuh berkata-kata lebih banyak dari laki-laki. Okay. Ini psikologis loh ya. Jadi kalau laki-laki butuh bicara, aku lupa teorinya, 400 kata gitu. Perempuan tuh bisa 10 kalinya. Jadi itulah kenapa menulis.
Kalau ngomong susah, menulis. Tulis saja. Betul. Jadi kalau suaminya yang cerewet itu hati-hati ditulis sama istrinya. Ya. Terima kasih sudah memberikan curahan hatinya. Kok curahan hati. Pengalamannya, berbagi pengalamannya dalam menulis buku ini, Rumah Berdinding Kisah. Nah, buku ini tadi juga sudah dipesan oleh Kak Wina supaya orang tua juga ikut membaca karena pesan-pesan di dalamnya banyak mengandung pesan di dalamnya ya. Jadi tentang bagaimana rumah itu sangat penting untuk membangun memori untuk keluarga, anak-anak gitu ya. Nah, semoga podcast kita kali ini dapat membawa manfaat untuk teman-teman Tribuner semua yang menonton. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Kak Wina, Kak Wilis atas kehadirannya. Mungkin ada pesan atau apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Jangan lupa belilah buku ini, Rumah Berdinding Kisah. Gimana caranya beli? Beli pada penulisnya masing-masing. Oh, oke. Bisa ke Kak Wilis, bisa ke saya, atau ini ada nama-nama ini. Oke. Kenapa? Karena buku ini sangat inspiratif. Para orang tua, jagalah kenangan dalam rumah itu, karena kenangan itu abadi. Okay. Bisa jadi kenangan itu adalah sebuah mimpi. Betul. Mimpi yang terwujud di masa depan. Ya seperti mungkin sebagian besar kita ya akhirnya mewujudkan impian itu. Kita mungkin tidak tahu bahwa itu semesta mencatatnya. Wah ternyata itu dulu ya seperti itu. Dan sekarang baru bisa sekarang gitu ya. Jadi impian itu kalau belum terwujud sekarang, siapa tahu nanti. Jadi bersabarlah gitu. Okay. Terima kasih ya Mbak Pipit. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Sudah diberi tempat untuk menyampaikan buku Rumah Berdinding Kisah ini. Nah, ini atau juga bisa kunjungin Instagramnya Perlima ya. Biar mudah ya. Ya, betul. Oke, demikian diskusi kita kali ini. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan buku yang lain, buku-buku yang baru. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum.